A. Pengertian tugas perkembangan. Tugas perkembangan atau developmental text adalah tugas yang muncul pada periode tertentu dalam kehidupan seseorang. Menurut Havikhorst, keberhasilan menyelesaikan tugas ini membawa kebahagiaan dan kesiapan menghadapi tugas selanjutnya. Sebaliknya, kegagalan akan menyebabkan ketidakbahagiaan dan kesulitan di masa depan. B. Sumber tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi bersumber dari 3 hal utama. Yang pertama, kematangan fisik. Perubahan biologis dan psikologis yang dialami individu, seperti pertumbuhan tubuh, perubahan hormonal, serta perkembangan sistem saraf akan menuntut individu untuk menyesuaikan diri. Contohnya adalah belajar berjalan saat otot kaki sudah matang atau belajar berbicara saat alat bicara siap digunakan. Yang kedua, tuntunan sosial dan budaya. Norma-norma dan harapan masyarakat akan menuntun individu untuk menyesuaikan diri, misalnya belajar sopan santun, menyesuaikan perilaku dengan peran gender, atau menjadi mandiri pada usia tertentu. Yang ketiga, nilai dan aspirasi pribadi. Cita-cita, tujuan hidup, serta keinginan untuk mencapai prestasi atau aktualisasi diri juga menjadi sumber penting dalam munculnya tugas perkembangan. Setiap individu memiliki motivasi pribadi yang mendorongnya untuk berkembang. Yang keempat, norma agama dan moral. Keyakinan religius dan sistem nilai moral memberikan arah dan tuntunan dalam menyelesaikan tugas perkembangan dengan benar, serta membentuk karakter individu. C. Tugas-tugas perkembangan berdasarkan tahap usia. Tugas perkembangan dibagi berdasarkan rentang usia sebagai berikut. Yang pertama, masa bayi yang berusia 0-2 tahun, berjalan mengontrol gerak refleks menjadi gerak yang terarah, mengembangkan kepercayaan dasar terhadap lingkungan, belajar berjalan, makan sendiri dan berbicara kata-kata pertama. Yang kedua, masa kanak-kanak awal pada usia 2-6 tahun, yaitu belajar mengendalikan emosi dasar seperti marah dan takut, mengembangkan keterampilan motorik dasar seperti berlari, memanjat, menjalin hubungan awal dengan orang tua, saudari, dan teman-teman sebaya. Belajar membedakan benar dan salah. Yang ketiga, masa kanak-kanak tengah, yaitu pada usia 6-12 tahun. Belajar membaca, menulis, dan berhitung, mengembangkan rasa tanggung jawab dan disiplin, membangun konsep diri yang positif, belajar hidup dalam kelompok, dan memahami peran sosial, mengembangkan moralitas dan kesadaran akan aturan. 4. Masa remaja yang berusia 12-18 tahun. Membangun hubungan yang lebih matang dan dengan teman sebaya dari kedua jenis kelamin, menerima dan memahami peran jenis kelamin masing-masing, menerima kondisi tubuh dan menggunakannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mempersiapkan diri untuk karir dan bekerja,
mempersiapkan diri untuk pernikahan dan kehidupan keluarga, mengembangkan keterampilan intelektual yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab, memperoleh sistem nilai dan etika sebagai panduan dalam bertindak, mengembangkan perilaku sosial yang dapat diterima, mengembangkan konsep dan identitas diri yang positif. Yang kelima, masa dewasa awal, yaitu pada usia 20-40 tahun. Yang pertama, memilih pasangan hidup, menjalani kehidupan berkeluarga, membesarkan anak-anak, mengelola rumah tangga, memulai dan mengembangkan karir, berpartisipasi dalam komunitas sosial. Yang keenam, masa dewasa madya atau pada usia 40-65 tahun. Menyesuaikan diri dengan perubahan fisik atau penurunan energi fungsi organ. Mencapai kepuasan dalam pekerjaan, membimbing anak untuk menjadi dewasa yang mandiri, membangun kehidupan sosial yang stabil. Selanjutnya yang ketujuh, masa lansia pada usia 65 tahun ke atas, yaitu menyesuaikan diri dengan pensiun dan berkurangnya penghasilan, menyesuaikan diri dengan menurunnya kesehatan fisik, menghadapi kehilangan pasangan atau teman sebaya, mencari makna dalam kehidupan, dan mempersiapkan diri menghadapi kematian. D. Faktor yang mempengaruhi kelancaran penyelesaian tugas perkembangan. Kelancaran dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor berikut. Yang pertama, kondisi fisik dan psikologis. Anak-anak dengan kondisi fisik dan kesehatan yang baik akan lebih mudah menyelesaikan tugas perkembangan seperti belajar berjalan, berbicara, atau aktivitas sosial. Yang kedua, lingkungan sosial dan budaya. Lingkungan keluarga yang harmonis, sekolah yang mendukung, dan masyarakat yang positif dapat mempercepat perkembangan anak. Yang ketiga, kedudukan dalam keluarga. Anak pertama, anak tengah, dan anak bungsu seringkali menghadapi tuntunan perkembangan yang berbeda karena peran dan ekspektasi keluarga. Kesiapan individu, kematangan biologis, dan kesiapan mental akan menentukan apakah seorang bisa menyelesaikan tugas perkembangan pada waktunya. Stimulasi dan pendidikan formal maupun non-formal berperan dalam membekali anak dengan keterampilan hidup, nilai moral, dan pengetahuan yang relevan. Motivasi internal dan dukungan eksternal. Dorongan dari dalam diri serta dukungan dari orang tua, guru, atau teman sebaya menjadi motor penting dalam menjalankan tugas perkembangan. Sekian dari pemaparan materi saya.